kasih Anda masih bersama kami di dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Rebutan lahan, 2 juru parkir terlibat cekcok dan berujung pembacokan dengan senjata tajam. Seorang siswa SMA di Mentawai yang membawa ganja kering ke sekolah ditangkap polisi. Perahu mati mesin di tengah laut, 5 pemancing dievakuasi tim SAR dalam kondisi selamat. Dalam rekaman sebuah kamera pengawas dari toko elektronik di kawasan Simpang Karya, Kecamatan Padang Selatan, di pusat kota Padang, terlihat 2 pria yang merupakan juru parkir terlibat perkelahian. Satu di antaranya memegang senjata tajam dan membacok lawannya. Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi tidak berani melerai kedua pria yang terlibat perkelahian itu karena khawatir menjadi korban sia-sia. Adi mengalami luka di bagian wajah dan kepalanya akibat sabetan dan tusukan senjata tajam yang berulang-ulang. Korban kini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Barat. Berbekal rekaman kamera pengawas, polisi dengan mudah menangkap pelakunya di daerah Andalas, Kecamatan Padang Timur. Polisi juga menyita barang bukti senjata tajam. Kepada polisi, Dian, sang pelaku, mengaku sakit hati kepada korban karena lokasi parkir tempat ia bekerja selama ini diambil alih oleh korban yang merupakan saudara sepupunya sendiri. Menerima informasi jika telah terjadi dugaan penganiayaan dengan luka berat yang dialami oleh korban, di mana pelaku terhadap penganiayaan tersebut adalah saudara dengan inisial DR. Tim langsung bergerak cepat untuk mencari keberadaan dan alhamdulillah di hari yang sama tim berhasil mengamankan 1 orang terduga pelaku atas inisial nama DN dengan BB 1 unit atau 1 buah senjata tajam yang digunakan untuk menganiaya korban. Pelaku dijerat polisi dengan pasal 351 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang siswa yang masih duduk di kelas 2 sebuah SMA ditangkap anggota Polsek Siberut di sekolahnya di Kecamatan Siberut Barat Daya, Kepulauan Mentawai pada Jumat pekan silam. Sang siswa ditangkap polisi karena membawa ganja ke sekolah. DYS ketahuan membawa ganja saat proses belajar mengajar sedang berlangsung. Ketika guru menghampiri DYS yang sedang tertidur, guru curiga karena ada benda yang mencurigakan yang disimpan pelaku di dalam sarung telepon genggamnya. Ketika dibuka, ternyata daun ganja kering. Temuan itu kemudian dilaporkan guru ke Polsek Siberut. Setelah diperiksa, sang siswa mengaku jika ganja itu dibeli dari seorang temannya dan untuk dikonsumsinya. Selanjutnya, DYS beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Kepulauan Mentawai. Kita awalnya mendapat informasi bahwa ada salah satu siswa yang ketahuan membawa narkotika di lingkungan sekolah atau di lingkungan sekolah. Terus setelah mendapatkan informasi tersebut, kita langsung ke TKP dan menemukan adanya barang bukti dan juga saksi-saksi dan tersangka. Setelah kita menemukan salah satu siswa dan didapati adanya narkotika yang dimiliki oleh siswa tersebut, kita akan melakukan pengembangan dan mengejar si pelaku yang menjual kepada siswa tersebut. Atas temuan ini, polisi tengah memburu pengedar yang menjual barang haram ke siswa itu. Akibat dari perbuatannya, pelaku diancam Undang-Undang Narkotika dengan hukuman paling lama 12 tahun penjara. Sumatera Barat darurat narkoba, ternyata benar adanya. Pasalnya, saat ini narkoba telah merasuk ke kalangan pelajar dan dikonsumsi secara terbuka. Safatul Ulum melaporkan dari Mentawai.
Sebuah perahu nelayan terombang-ambing di tengah laut akibat perahu yang mereka tumpangi mengalami kerusakan pada Sabtu malam. Beruntung, di lokasi mereka terombang-ambing itu, telepon genggam masih berfungsi. Sehingga para pemancing itu melaporkan peristiwa yang mereka alami dan minta pertolongan kepada Polairut yang berposko di Muara Padang. Mendapatkan laporan dari polisi, tim SAR dari Basarnas Padang dengan menggunakan kapal RIP 02 melakukan pencarian dan pertolongan terhadap 5 pemancing itu. Meski kondisi cuaca tidak mendukung, tim SAR berupaya untuk mencapai lokasi para pemancing di sekitar perairan Pulau Air. Setelah berlayar selama hampir 1 jam, tim SAR menemukan 5 pemancing dalam kondisi selamat di atas perahu yang mati mesin. Kelima pemancing itu dievakuasi ke atas kapal dan dibawa ke dermaga Muara Padang. Usai didata dan kondisi para pemancing telah stabil, mereka kemudian dikembalikan kepada pihak keluarga masing-masing. Didi, salah seorang pemancing, menjelaskan saat pergi memancing bersama 4 rekannya, cuaca bagus dan perahu juga tak bermasalah. Namun setelah setengah jam berlayar, perahu tiba-tiba mengalami kerusakan hingga mati mesin. Akibatnya mereka pun terombang-ambing di tengah laut dan dibawa arus hingga ke perairan di sekitar Pulau Air. Pergi mancing, ada berapa orang tadi, Pak? Kami ada 5 orang. Dari jam berapa tadi berangkat, Pak? Jam 7. Berangkat cuaca bagus. Tidak ada hujan, kemudian ombak pun juga tidak ada. Berarti tadi badai dari jam berapa tadi, Pak, yang paling ngeri tadi? Badai itu mulai dari jam 10. 10 malam tadi ya, Pak ya? 12 malam. Itu tadi rencananya Bapak mau berangkat haji juga nih, Pak? Rencana insyaallah. Kloter berapa nih, Pak? 17. Setelah tiba di dermaga Muara Padang, wajah pemancing terlihat sumringah. Bahkan salah seorang dari mereka berucap syukur berkali-kali karena selamat dan bisa mengikuti ibadah naik haji, karena merupakan salah seorang jemaah calon haji yang bergabung dalam kloter 17. Menurut Kasih Operasi Basarnas, Henry, cuaca buruk yang melanda perairan Pantai Padang memperlambat proses evakuasi yang dilakukan timnya. Kapal yang mereka gunakan melaksanakan mancing mengalami kerusakan. Kita dari Kantor SAR Padang mengerahkan tim menuju ke lokasi. Alhamdulillah korban berhasil kita temukan dan kita evakuasi dengan mempergunakan RIP. Untuk korban kita serahkan kepada keluarga korban. Semua korban kita evakuasi dalam keadaan selamat. Basarnas Padang mengimbau warga yang hendak pergi memancing ke laut agar memperhatikan informasi cuaca dan kondisi kapal, agar kejadian serupa tidak terjadi kepada para pemancing lainnya. Alfi melaporkan dari Padang. Kobaran api terlihat membumbung tinggi dari gedung Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Padang yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan, di daerah Jati, pusat kota Padang, pada Kamis malam pekan silam. Api dengan cepat membesar, hingga menghanguskan seluruh bangunan. Saat kebakaran terjadi, tidak ada aktivitas perkuliahan yang diadakan di gedung berlantai 3 itu. Sebanyak 9 unit mobil dari Dinas Pemadam Kebakaran Padang dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas berjibaku selama 2 jam untuk memadamkan api. Api berasal dari lantai 1 pada gedung yang bertingkat 3 itu. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti apa penyebab terjadinya kebakaran, karena masih dalam penyelidikan polisi. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik yang berasal dari salah satu ruang kantor yang berada di lantai 1 gedung. Bangunan Fakultas Kesehatan Masyarakat atau FKM Jati itu terbakar. Di bangunan ini 3 lantai dan semua lantainya terkena kebakaran. Kemudian memang ini adalah tempat perkuliahan. Dan api tadi kita sudah datang, api sudah cukup besar. Yang paling parah itu di lantai 1, lantai 2. Kita ada menurunkan sekitar 80-100 personil dengan 9 armada. Jadi yang melaporkan ke kita tadi itu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Namun kerugian ditaksir mencapai 4 miliar rupiah.
karena banyak peralatan elektronik yang tak bisa diselamatkan. Alfi melaporkan dari Padang.